Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian. Di setiap langkah, manusia dihadapkan pada dua pilihan: tetap berpegang teguh pada keimanan atau perlahan goyah karena kerasnya kenyataan hidup. Seringkali, bukan karena kita tidak tahu jalan yang benar, tapi karena dunia terlalu bising, menutupi suara hati yang lembut memanggil nama Allah. Kita hidup di zaman di mana realitas menjadi beban. Ketika doa terasa menggantung tanpa jawaban, ketika usaha terasa sia-sia, dan ketika harapan yang kita genggam hancur di depan mata, iman mulai tergores sedikit demi sedikit. Saat itulah, seseorang mulai bertanya, "Di mana Allah ketika aku berjuang sendirian?" Namun sesungguhnya Allah tidak pernah pergi. Dialah yang menunggu hambanya kembali, bahkan ketika hati sudah dipenuhi dengan luka dan kecewa. Allah masih setia, sementara manusia sering menyerah terlalu cepat. Padahal, setiap air mata yang jatuh di sepertiga malam terakhir adalah saksi cinta Allah kepada hambanya yang berjuang. Iman bukan sekadar keyakinan di bibir, tetapi kekuatan yang menghidupkan hati ketika dunia berusaha mematikan harapan. Iman adalah cahaya yang tetap menyala di tengah gelapnya kesulitan, meski hanya sebesar lilin kecil. Namun, bila tidak dijaga, cahaya itu bisa padam, digantikan oleh kegelapan dunia yang menipu. Ada masa di mana hidup terasa tidak adil. Orang jujur tersingkir, sementara yang zalim berkuasa. Orang sabar menderita, sementara yang curang tertawa. Dan dalam ketimpangan itu, banyak hati yang mulai lelah. Keimanan yang dulu kokoh kini mulai retak oleh kecewa dan ketidakmengertian. Padahal Allah tidak pernah menjanjikan dunia ini akan mudah. Ia hanya menjanjikan bahwa orang beriman tidak akan pernah sendiri. Dalam setiap sakit ada hikmah, dalam setiap kegagalan ada rahmat tersembunyi, dan dalam setiap tangisan ada penghapus dosa. Tapi sayangnya manusia sering hanya melihat luka tanpa melihat cinta di baliknya. Banyak dari kita merasa iman mulai menurun bukan karena kita tidak percaya, tapi karena kita tidak mampu memahami takdir. Kita ingin semua berjalan sesuai keinginan, padahal yang terbaik seringkali datang dari hal yang tidak kita harapkan. Iman yang sejati tumbuh bukan dari kebahagiaan, tapi dari ujian yang membuat hati tunduk. Setiap kali dunia mengecewakanmu, Allah sedang memanggilmu untuk kembali. Setiap kali manusia membuatmu menangis, Allah ingin kamu bersujud. Setiap kali harapan dunia memudar, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih abadi. Tapi untuk melihat itu, kita harus membuka mata hati, bukan hanya mata dunia. Video ini bukan sekadar tentang kehilangan iman, tapi tentang menemukan kembali maknanya. Tentang bagaimana hati yang mulai retak bisa kembali utuh. Tentang bagaimana luka bisa menjadi jalan menuju cinta Allah yang sebenarnya. Karena iman bukan berarti tak pernah goyah, tapi mampu kembali setiap kali jatuh. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, mari tenangkan hati. Heningkan sejenak segala hiruk-pikuk pikiran dunia. Rasakan setiap detak jantungmu yang masih berdenyut karena izin Allah. Karena selama napas ini masih ada, berarti masih ada waktu untuk memperbaiki iman yang mulai terkikis oleh kenyataan hidup. Awal dari keraguan yang tak disadari. Di awal perjalanan hidup, manusia seringkali memulai dengan keyakinan yang kuat. Dalam masa muda, dalam semangat mencari jati diri, kita berpegang pada iman bahwa Allah selalu menuntun setiap langkah. Tapi seiring waktu, ketika dunia menunjukkan wajah kerasnya, keyakinan itu perlahan terguncang. Masalah datang silih berganti, doa terasa tak berjawab, dan hati mulai bertanya, apakah Allah masih mendengarku? Pada titik itulah awal terkikisnya keimanan dimulai. Bukan karena kita ingin menjauh,
Tetapi karena kita mulai lelah, kita masih salat, tapi hati sudah tak hadir. Kita masih mengucap doa, tapi lidah terasa kering dari makna. Kita beribadah karena terbiasa, bukan lagi karena cinta. Dan tanpa disadari, iman yang dulu hangat mulai mendingin. Hidup terus berjalan, membawa kita ke dalam rutinitas yang mematikan rasa. Kita mengejar rezeki, mengejar pengakuan, mengejar kebahagiaan duniawi, tapi melupakan bahwa semua itu hanyalah titipan sementara. Semakin banyak kita berlari, semakin jauh kita dari ketenangan yang dulu kita rasakan dalam sujud. Kadang kita menyalahkan takdir. Ketika sesuatu tak berjalan sesuai rencana, kita bertanya, mengapa Allah tidak menolongku? Padahal Allah tidak pernah pergi. Kitalah yang meninggalkan arah, terjebak dalam prasangka bahwa hidup harus selalu mudah bila Allah mencintai kita. Inilah awal dari keretakan iman, ketika kita mulai menilai kasih Allah dari lancarnya urusan dunia. Padahal, kasih-Nya justru hadir dalam ujian yang menguatkan, dalam kehilangan yang menyadarkan, dan dalam air mata yang menumbuhkan kedekatan. Di malam-malam yang sunyi, ketika doa tak kunjung dijawab, hati mulai dingin. Bukan karena Allah tak mendengar, tapi karena kita sudah tak bersabar. Kita ingin hasil tanpa proses, ingin balasan tanpa pengorbanan, ingin surga tanpa perjuangan. Kita lupa, iman sejati tumbuh bukan di saat segalanya mudah, tapi ketika semua terasa sulit. Dalam setiap kekecewaan, ada celah bagi setan untuk berbisik. Ia menanamkan kata-kata halus. Apa gunanya berdoa kalau tak dikabulkan? Untuk apa sabar kalau tetap menderita? Sedikit demi sedikit, bisikan itu menjadi logika, dan hati pun mulai percaya bahwa dunia lebih nyata daripada janji Allah. Hati yang dulunya lembut kini mulai keras. Air mata yang dulu mudah menetes saat mendengar ayat-ayat Allah, kini tak lagi terasa. Hati yang dulu rindu beribadah kini justru berat melangkah ke masjid. Semua karena satu hal, iman mulai retak. Tapi Allah Maha Baik. Ia tak meninggalkan hambanya meski hamba itu mulai menjauh. Ia tetap mengetuk pintu hati kita dengan cara yang lembut, lewat kegagalan, lewat kehilangan, lewat kesepian yang membuat kita mencari arah pulang. Allah tahu, tak ada manusia yang benar-benar ingin kehilangannya. Hanya saja kadang manusia tersesat oleh kenyataan hidup. Dan di sanalah perjalanan ini dimulai, bukan tentang bagaimana kita tersesat, tapi tentang bagaimana kita kembali. Tentang iman yang terkikis, tapi tak hilang. Tentang cinta yang pudar, tapi bisa dinyalakan lagi. Tentang perjalanan pulang menuju Allah. Ketika dunia mulai menggoda hati, dunia dengan segala keindahannya seringkali datang dalam rupa yang menipu. Ia tampak lembut, penuh janji, menawarkan kebahagiaan, tapi perlahan menjerat hati. Ketika manusia terlalu sibuk mengejar dunia, iman mulai kehilangan ruang untuk bernafas. Dunia bukan musuh, tapi ketika cinta dunia menguasai hati, iman terdesak ke sudut paling kecil. Setiap hari kita dibombardir dengan gambaran kesenangan, kekayaan, kehormatan, ketenaran, kenyamanan. Semua seolah menjadi ukuran nilai diri. Dan ketika hidup kita tidak seindah mereka, timbul rasa iri, kecewa, bahkan marah kepada Allah. Kita lupa bahwa ukuran bahagia bukanlah banyaknya harta, tapi tenangnya hati. Godaan dunia datang perlahan, seperti embun di pagi hari. Tak terasa tapi membasahi seluruh jiwa. Ia masuk lewat media sosial, lewat ambisi, lewat perbandingan yang tak sehat. Kita mulai mengukur nikmat dengan mata, bukan dengan hati. Kita mulai menilai keberkahan dari jumlah, bukan dari ridha Allah. Rasulullah pernah bersabda bahwa dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan manusia sebagai pengelolanya untuk melihat siapa yang terbaik amalnya. Tapi kebanyakan manusia lupa bahwa dunia hanya ladang ujian, bukan tempat tinggal abadi. Mereka terperangkap dalam kesibukan menanam tapi tak menyiapkan panen untuk akhirat. Saat itulah iman mulai terkikis.
ketika kita tak lagi merasa cukup dengan takdir Allah, ketika kita mengeluh atas rezeki yang datang sedikit, padahal Allah tahu apa yang terbaik, ketika kita iri atas hidup orang lain, padahal mungkin di balik senyum mereka tersimpan luka yang tak terlihat. Dunia memang mempesona, tapi daya tariknya bisa membutakan. Ia membuat kita sibuk mengejar hal-hal yang fana hingga lupa menyiapkan yang kekal. Dan yang paling berbahaya, dunia membuat dosa terasa ringan dan taat terasa berat. Dalam perjalanan iman, dunia sering menjadi ujian terbesar. Ia tidak menyerang dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan yang menenangkan. Ia menawarkan kenyamanan, tapi mengambil perlahan-lahan keimanan yang kita miliki. Seperti racun yang manis, ia mematikan jiwa tanpa terasa. Banyak orang beriman yang jatuh bukan karena benci kepada Allah, tapi karena cinta berlebihan kepada dunia. Mereka mencintai pekerjaan, keluarga, dan cita-cita lebih dari mereka mencintai Sang Pencipta. Padahal, semua yang mereka cintai itu bisa lenyap dalam sekejap bila Allah menghendaki. Di titik ini, manusia sering lupa bahwa dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Allah menciptakan dunia untuk membawa kita lebih dekat kepadanya, bukan untuk menjauhkan kita. Tapi ketika dunia lebih sering menjadi alasan untuk lalai, maka kita sedang menukar sesuatu yang abadi dengan yang sementara. Maka ketika iman mulai terkikis oleh gemerlap dunia, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah semua ini membawa kita mendekat kepada Allah atau justru menjauh? Karena iman tidak hilang dalam satu hari, ia perlahan pudar, seperti api yang tak dijaga, hingga akhirnya padam dalam dinginnya hati. Kekecewaan yang membuat hati jauh dari Allah. Tidak ada luka yang lebih dalam daripada luka yang datang dari harapan yang tak terpenuhi. Banyak di antara kita yang pernah merasa kecewa pada hidup, bahkan tanpa sadar kecewa kepada Allah. Kita merasa telah berdoa, telah berusaha, telah bersabar, tapi hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Saat itu iman mulai retak, karena kita lupa Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan yang mudah, tapi menjanjikan hati yang kuat bagi mereka yang beriman. Kekecewaan itu tumbuh pelan. Awalnya hanya tanya kecil, mengapa hidupku begini? Lalu berkembang menjadi keluhan, mengapa doa-doaku tidak dikabulkan? Hingga akhirnya berubah menjadi keyakinan keliru bahwa Allah tidak peduli. Padahal justru dalam diamnya, Allah sedang mendidik jiwa agar matang dalam sabar. Kadang kita menilai kasih sayang Allah dari banyaknya nikmat yang terlihat, padahal kasih sayangnya justru sering datang lewat kehilangan. Ketika Allah mengambil sesuatu dari hidup kita, bukan berarti Ia benci, tapi karena Ia ingin memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Namun hati manusia yang lemah seringkali tidak sabar untuk melihat hikmah di baliknya. Setiap kali kita merasa kecewa, kita sebenarnya sedang diuji. Allah ingin melihat apakah cinta kita kepadanya bergantung pada keadaan atau tetap utuh dalam segala ujian. Keimanan yang sejati tidak diukur dari seberapa sering kita bahagia, tapi dari seberapa kuat kita tetap percaya ketika semua terasa salah. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang justru menjauh saat diuji. Kita berhenti berdoa, kita berhenti bersyukur, kita berhenti berharap kepada Allah. Kita berpaling ke dunia, ke manusia, ke solusi yang kita ciptakan sendiri, seolah Allah tidak lagi mampu menolong. Inilah awal dari gelapnya hati. Di saat seperti itu, setan datang dengan bisikan halusnya. Ia memperkuat kekecewaan dengan logika yang tampak benar. Untuk apa taat kalau hasilnya tetap sengsara? Bisikan ini, bila diterima, akan mematikan cahaya iman sedikit demi sedikit. Hati yang dulunya yakin kini menjadi ragu. Hati yang dulunya kuat kini menjadi rapuh. Tapi Allah tidak membiarkan hambanya larut dalam kecewa tanpa jalan keluar. Ia selalu memberikan tanda, sebuah mimpi yang menenangkan, pertemuan yang membuka mata, atau bahkan ayat Al-Quran yang tiba-tiba menampar hati. Tanda-tanda itu adalah panggilan lembut agar kita kembali.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman bahwa Dia tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Maka apapun yang menimpa kita, pasti bisa kita hadapi. Namun ketika iman terkikis, kita sering merasa tak sanggup, padahal yang lemah bukan hidup kita, tapi keyakinan kita terhadap Allah. Kekecewaan akan selalu ada, tapi orang beriman tahu bagaimana mengubahnya menjadi bahan bakar untuk semakin dekat kepada Allah. Mereka tahu bahwa setiap kesedihan adalah ajakan untuk bersujud lebih lama, bukan alasan untuk berpaling. Karena hanya dalam sujud, hati yang kecewa bisa sembuh. Maka, jangan biarkan kekecewaan menjadi jurang yang memisahkanmu dari Allah. Jadikan ia jembatan yang membawamu lebih dekat. Karena setiap air mata yang jatuh karena kecewa, bila diserahkan kepada Allah, akan menjadi saksi cinta yang tulus antara hamba dan Tuhannya. Ketika doa tak lagi menjadi penguat, ada masa di mana kita merasa lelah berdoa. Kita mengangkat tangan, mengucap doa yang sama setiap malam, tapi seolah langit tetap sunyi. Kita bertanya dalam hati, apakah Allah masih mendengarku? Dan di sanalah awal dari melemahnya hubungan spiritual antara hamba dan Rabb-Nya. Doa seharusnya menjadi jembatan penghubung antara hati yang gelisah dan Allah yang Maha Mendengar. Tapi ketika iman terkikis, doa berubah menjadi rutinitas tanpa makna. Kita berdoa tanpa rasa, berbicara kepada Allah tanpa menghadirkan hati. Padahal bukan Allah yang jauh, tapi hati kita yang telah tertutup oleh dunia. Rasulullah bersabda, doa adalah senjata orang beriman. Namun, senjata itu menjadi tumpul bila kita tak lagi yakin akan kekuatannya. Banyak dari kita berdoa hanya untuk meminta hasil, bukan untuk membangun kedekatan. Padahal, doa bukan sekadar permintaan, melainkan bentuk ketundukan dan pengakuan bahwa kita butuh Allah. Ketika doa tak kunjung terkabul, Allah sebenarnya sedang mengajarkan sabar. Ia ingin agar kita mengenalnya, bukan hanya melalui karunia, tapi juga melalui penantian. Ia ingin agar hati kita memahami makna tidak setiap yang kita minta baik untuk kita. Iman yang kuat melihat doa bukan dari jawaban yang datang, tapi dari ketenangan yang tumbuh. Sementara iman yang mulai pudar hanya melihat doa sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu. Maka ketika keinginan tak terwujud, kecewa pun datang dan doa perlahan ditinggalkan. Tapi sesungguhnya, doa tidak pernah sia-sia. Setiap bisikan kepada Allah, setiap air mata yang menetes dalam sujud akan dicatat sebagai pahala. Kadang Allah tidak menjawab dengan cara yang kita mau, karena Ia tahu apa yang kita butuh. Kadang Ia menunda, karena waktu yang tepat belum tiba. Namun hati yang jauh sulit memahami ini. Ia terbiasa ingin segera, ingin pasti, ingin nyata. Padahal iman sejati hidup di antara ketidakpastian karena keyakinan kepada Allah tidak butuh bukti, cukup percaya. Ketika doa tak dijawab, sebenarnya Allah sedang menjawab dengan cara yang lebih baik. Maka jangan berhenti berdoa. Karena ketika kita berhenti, kita bukan hanya kehilangan jawaban, tapi kehilangan hubungan. Doa bukan beban, tapi pelukan Allah yang menenangkan. Ia mendengar bahkan sebelum kita berbicara, Ia tahu sebelum kita meminta. Jika hari ini kamu merasa lelah berdoa, cobalah berdoa bukan untuk meminta, tapi untuk berbicara. Katakan kepada Allah apa yang kamu rasakan. Menangislah bila perlu, karena Allah mencintai suara hamba yang merendah di hadapannya lebih dari segala kesempurnaan yang kita pikir harus kita miliki. Sebab pada akhirnya, doa bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi tentang siapa yang kita temui di dalamnya. Dan ketika hati kembali merasakan kehadiran Allah dalam doa, maka iman yang terkikis akan mulai tumbuh lagi, seiring lembutnya cahaya cinta dari Sang Pencipta. Saat hati mulai takut kepada dunia, bukan kepada Allah. Salah satu tanda terkikisnya iman adalah ketika rasa takut kepada dunia lebih besar daripada rasa takut kepada Allah. Kita takut kehilangan pekerjaan,
tapi tak takut kehilangan keberkahan. Kita takut kehilangan manusia, tapi tak takut kehilangan ridha-Nya. Dunia telah berhasil membalikkan rasa takut yang seharusnya hanya tertuju pada Allah. Dalam kehidupan modern, banyak hal yang membuat kita cemas. Ekonomi, masa depan, reputasi, status sosial. Kita terjebak dalam lingkaran kecemasan yang membuat kita lupa bahwa semua itu berada dalam genggaman Allah. Hati yang jauh dari iman akan selalu takut kepada yang sementara dan melupakan yang kekal. Ketika rasa takut kepada dunia menguasai, manusia akan mudah tergoda untuk berbuat dosa demi keamanan. Ia akan berbohong agar tidak kehilangan pekerjaan, berbuat zalim agar tetap berkuasa, bahkan meninggalkan prinsip agamanya demi kenyamanan hidup. Inilah akibat dari iman yang mulai pudar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar beriman." Ali Imran 175. Tapi ayat ini seringkali hanya kita dengar tanpa kita hayati, karena hati yang dikuasai dunia sulit menerima kebenaran yang mengancam kenyamanannya. Takut kepada dunia membuat kita bergantung pada manusia. Kita mulai mencari perlindungan pada hal-hal yang rapuh, kekuasaan, uang, koneksi. Padahal semua itu bisa hilang dalam sekejap. Hanya Allah yang tak pernah pergi, tapi kita justru sering menjadikannya pilihan terakhir. Padahal jika hati benar-benar yakin kepada Allah, ketakutan kepada dunia akan sirna. Karena tidak ada makhluk yang bisa menolak apa yang Allah tetapkan dan tidak ada kekuatan yang bisa mengubah takdir selain kehendak-Nya. Keyakinan ini adalah benteng yang menjaga iman dari goyah. Namun semakin lama manusia hidup tanpa zikir, tanpa refleksi, tanpa sujud yang khusyuk, semakin mudah dunia menanamkan rasa takut palsu. Kita takut miskin, padahal Allah Maha Kaya. Kita takut gagal, padahal kegagalan hanyalah jalan menuju hikmah. Kita takut kehilangan, padahal semua yang hilang akan diganti bila kita sabar. Iman yang kokoh melahirkan keberanian untuk hidup sesuai kebenaran meski dunia menolak. Tapi iman yang terkikis membuat kita takut berbuat benar karena khawatir akan kehilangan sesuatu yang dunia janjikan. Inilah bentuk perbudakan halus ketika manusia menjadi hamba dunia, bukan hamba Allah. Setiap kali hati mulai takut kepada dunia, ingatlah bahwa dunia ini hanyalah persinggahan singkat. Semua yang kita takutkan akan berlalu, tapi rasa takut kepada Allah akan menyelamatkan kita dari semua ketakutan palsu yang diciptakan kehidupan. Maka kembalikan rasa takut itu ke tempatnya semula. Biarkan hati gentar hanya kepada Allah, bukan kepada dunia. Karena ketika hati takut kepada Allah, maka dunia justru akan takut kepada kita. Sebab hati yang beriman adalah hati yang merdeka, tidak tunduk pada siapapun selain Sang Pencipta. Luka yang menjadikan hati keras. Ada luka-luka dalam hidup yang begitu dalam hingga membuat hati membatu. Kita pernah dikhianati, pernah kehilangan, pernah disakiti tanpa alasan. Dan dalam luka itu, kita merasa sendirian. Kita merasa Allah diam. Dari situlah kekerasan hati tumbuh. Bukan karena benci, tapi karena kecewa yang tak tertahankan. Hati yang dulu lembut berubah menjadi dingin. Ia tidak lagi mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, tidak lagi menangis dalam doa, bahkan mulai merasa bosan mendengar nasihat. Ini bukan karena iman telah hilang, tapi karena hati sedang terluka parah. Luka yang tak diobati dengan zikir akan berubah menjadi karang yang menutup cahaya. Banyak orang yang tampak tegar padahal hatinya hancur. Mereka tertawa di depan manusia, tapi kosong di hadapan Allah. Mereka menanggung luka dalam diam, tanpa pernah benar-benar menyerahkannya kepadanya. Dan disitulah bahaya iman yang mulai padam ketika manusia berusaha menyembuhkan luka tanpa Allah. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan. Ia hanya menunggu saat kita benar-benar berserah. Ia menunggu ketika kita berhenti mencari pelipur lara dari manusia dan mulai mencari ketenangan dari sujud yang lama. Karena hanya dalam sujud, luka berubah menjadi pengampunan.
Dalam setiap luka, Allah menitipkan pesan bahwa dunia ini tidak layak dijadikan tempat bergantung. Bahwa manusia bisa mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Namun, manusia sering terlalu fokus pada rasa sakit hingga lupa pada pesan yang ingin Allah sampaikan. Semakin lama luka itu disimpan tanpa dihadapkan kepada Allah, semakin keras hati menjadi. Ia tak lagi merasakan dosa, tak lagi peduli pada pahala. Segala yang spiritual terasa jauh, dan ketika hati keras, iman mulai retak tanpa suara. Tapi rahmat Allah selalu lebih besar daripada kerasnya hati manusia. Bahkan batu pun bisa mengeluarkan air, apalagi hati yang pernah mencintai Allah. Maka jangan menyerah. Sebanyak apapun luka yang membuatmu menjauh, Allah masih menunggu sujud pertamamu yang benar-benar tulus. Ketika hati mulai keras, jangan lawan dengan logika. Lembutkan dengan air mata. Menangislah kepada Allah. Akui semua kesalahan, semua kelalaian, semua rasa sakit yang belum terselesaikan. Karena air mata yang jatuh, karena Allah mampu melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Luka tidak selalu untuk disembuhkan cepat. Kadang Allah membiarkan luka itu agar kita belajar bergantung hanya kepadanya. Selama hati masih mampu merindukan Allah, maka luka itu bukan kutukan, melainkan jalan pulang. Dan di saat hati mulai luluh dalam tangis tobat, disitulah cahaya iman perlahan kembali menyala. Tidak besar, tapi cukup untuk menuntun langkah pulang ke arahnya, langkah yang pernah hilang karena kerasnya kenyataan hidup. Dosa yang tak terasa lagi berat. Salah satu tanda paling berbahaya ketika iman mulai terkikis adalah saat dosa tak lagi terasa berat. Ketika maksiat dianggap biasa dan ketaatan dianggap beban. Di titik ini, hati sudah kehilangan sensitivitas spiritual. Ia tidak lagi merasa bersalah, bahkan merasa nyaman dalam kesalahan. Awalnya dosa terasa menakutkan. Kita gemetar setiap kali berbuat salah, tapi lama-kelamaan setelah sering mengulang, hati mulai terbiasa. Inilah cara setan bekerja, bukan membuat manusia langsung kafir, tapi membuat dosa terlihat ringan, agar hati perlahan kehilangan rasa malu kepada Allah. Ketika hati sudah terbiasa dengan dosa, ia mulai mencari pembenaran. Semua orang juga melakukannya. Allah Maha Pengampun, nanti aku tobat. Padahal tobat tidak bisa ditunda, karena kita tidak tahu apakah masih diberi waktu untuk menyesal esok hari. Rasulullah bersabda bahwa ketika seorang hamba berbuat dosa, titik hitam muncul di hatinya. Jika ia bertobat, titik itu akan hilang. Tapi jika ia terus mengulanginya, maka seluruh hati akan hitam, hingga tak lagi menerima cahaya kebenaran. Dan inilah yang menimpa banyak manusia di zaman ini. Dunia yang penuh hiburan, kemudahan dan godaan membuat dosa terlihat biasa. Pandangan, ucapan, bahkan pikiran yang salah menjadi santapan harian. Dan tanpa sadar, hati kita kotor meski wajah terlihat suci. Kita lupa bahwa dosa kecil yang terus dilakukan akan mengikis iman besar. Ketika iman kuat, dosa sekecil apapun terasa berat. Tapi ketika iman melemah, dosa sebesar apapun terasa ringan. Orang yang beriman menangis karena dosanya, sementara orang yang lalai tertawa di atas kesalahannya. Perbedaan keduanya bukan pada jumlah dosa, tapi pada keadaan hati. Namun rahmat Allah tetap terbuka. Tidak ada hati yang terlalu kotor untuk dibersihkan. Allah tidak melihat seberapa banyak dosa kita, tapi seberapa besar keinginan kita untuk berubah. Ia lebih bahagia dengan satu tobat tulus daripada 1000 amal tanpa keikhlasan. Maka jangan tunggu sampai hati benar-benar mati untuk kembali. Kembalilah selagi masih ada rasa bersalah, selagi masih ada bisikan kecil yang mengatakan, "Aku ingin dekat dengan Allah lagi." Karena itu adalah tanda bahwa imanmu belum mati, hanya tertidur oleh kenyataan hidup. Dosa bisa menjadi jalan menuju Allah bila ia diiringi tobat. Tapi dosa juga bisa menjadi jurang kehancuran bila disertai pembenaran. Pilihan ada di tangan kita, terus terlena, atau kembali memohon ampunan, karena Allah tidak menolak siapapun yang datang dengan hati yang hancur.
Dan ketika air mata tobat mulai membasahi wajah, disitulah iman yang terkikis mulai kembali tumbuh. Mungkin belum sempurna, tapi cukup untuk membuat langkah pertama menuju Allah. Sebab perjalanan iman bukan tentang siapa yang tak pernah jatuh, tapi siapa yang mau bangkit setelah jatuh. Saat hati mulai rindu kepada Allah. Setelah melalui berbagai luka, kehilangan, dan kehampaan, ada satu rasa yang mulai tumbuh perlahan, kerinduan. Rindu yang dulu tertutup oleh ambisi dan kelalaian, kini kembali berbisik lembut di dalam hati. Rindu kepada Allah, rindu untuk kembali merasakan kedekatan yang dulu pernah ada. Dan di titik ini, jiwa mulai sadar bahwa tidak ada yang mampu menenangkan hati selain zikir kepadanya. Rasa rindu ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kelelahan hidup, dari penyesalan yang dalam, dari kesadaran bahwa dunia tidak pernah bisa memberikan kedamaian sejati. Ketika semua hal yang kita kejar di dunia tidak lagi memberi arti, barulah hati mulai menoleh ke arah langit, mencari Tuhan yang dulu pernah menjadi tempat bersandar. Kadang Allah biarkan kita jatuh begitu jauh agar kita benar-benar mengenal makna kehilangannya. Karena manusia sering baru menghargai sesuatu setelah tidak lagi memilikinya. Begitu pula iman, ia terasa paling berharga ketika kita sadar betapa kosongnya hidup tanpanya. Di saat hati mulai rindu kepada Allah, biasanya air mata datang tanpa alasan. Tiba-tiba hati tergerak untuk salat malam, ingin membaca Al-Quran, ingin berdoa lebih lama. Bukan karena ingin sesuatu, tapi karena ingin dekat. Inilah bentuk cinta yang sejati, cinta yang lahir bukan karena harapan dunia, tapi karena rindu akan ketenangan yang hanya Allah bisa berikan. Hati yang mulai rindu kepada Allah akan menemukan kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia tidak lagi mencari pembuktian dari dunia, tidak lagi iri pada kehidupan orang lain, karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kehadiran Allah dalam setiap detak hidupnya. Rindu kepada Allah adalah tanda bahwa iman belum mati. Ia hanya tertidur lama, menunggu dipanggil dengan kelembutan tobat. Maka ketika hati mulai rindu, jangan tunda. Jawablah panggilan itu dengan sujud, dengan istighfar, dengan air mata yang jujur. Karena Allah menunggu saat-saat seperti ini. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya berlari." Itulah janji kasih yang luar biasa. Allah tidak menuntut kesempurnaan, hanya kesungguhan untuk kembali. Ketika hati mulai rindu, segala hal yang dulu terasa berat kini menjadi ringan. Salat bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Zikir bukan lagi rutinitas, tapi kelegaan. Dan setiap kali nama Allah disebut, hati bergetar, bukan karena takut, tapi karena cinta. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada saat seseorang menemukan kembali rasa rindu kepada Tuhannya. Ia seakan menemukan rumah setelah tersesat jauh. Semua kegelisahan yang dulu membelenggu kini berubah menjadi rasa syukur yang menenangkan. Maka peliharalah rindu itu. Jangan biarkan ia padam lagi. Jagalah dengan ibadah, rawat dengan doa, dan kuatkan dengan sabar. Karena rindu kepada Allah adalah cahaya yang menuntun kita pulang, bahkan dari kegelapan yang paling pekat sekalipun. Ketika cahaya iman kembali menyala, setelah melalui masa-masa panjang penuh keraguan dan kelelahan, tibalah saat di mana cahaya iman mulai kembali bersinar dalam hati. Tidak secerah dulu, tapi cukup untuk menerangi jalan yang gelap. Cahaya itu muncul dari tobat yang tulus, dari pengakuan yang jujur bahwa kita telah terlalu lama lalai, dan dari tekad untuk kembali hidup dalam ridha Allah. Iman yang dulu terkikis kini mulai tumbuh kembali, pelan tapi pasti. Hati yang dulu keras kini mulai lembut, jiwa yang dulu gelisah kini tenang dalam doa. Semua ini bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena hati telah kembali mengenal siapa yang memegang kendali atas segala urusan. Di fase ini manusia mulai belajar arti ketundukan sejati.
Ia tidak lagi protes atas takdir, karena tahu bahwa setiap ujian membawa pesan kasih dari Allah. Ia tidak lagi takut kehilangan dunia, karena ia telah menemukan pegangan yang tak bisa hilang, cinta kepada Allah. Iman yang tumbuh kembali tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari penderitaan yang dijadikan ladang perenungan. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, dari luka yang dihadapi dengan sabar, dari doa-doa yang tidak berhenti, meski tak kunjung dijawab. Dan karena itu iman yang lahir kembali jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika cahaya iman menyala, segala hal dalam hidup mulai tampak berbeda. Hal-hal kecil menjadi bermakna, ujian terasa ringan, dan setiap nikmat kecil disyukuri dengan penuh haru. Dunia tidak lagi menakutkan, karena hati sudah punya tempat pulang, yaitu Allah. Cahaya iman juga mengubah cara kita melihat orang lain. Kita tidak lagi mudah menghakimi, tidak lagi sombong dalam kebaikan, dan tidak lagi memandang rendah mereka yang masih berjuang. Karena kita tahu, setiap orang punya kisah, dan setiap jiwa punya waktunya sendiri untuk kembali kepada Allah. Hati yang beriman kembali juga mulai merasakan kedekatan luar biasa dengan Allah. Setiap doa terasa didengar, setiap langkah terasa dituntun. Meskipun hidup tetap penuh ujian, tapi kali ini hati sudah tidak gentar. Karena ia tahu, selama Allah bersamanya, tidak ada apapun yang perlu ditakuti. Iman bukan tentang hidup tanpa ragu, tapi tentang terus kembali meski pernah tersesat. Iman bukan tentang selalu kuat, tapi tentang selalu berpegang pada Allah ketika lemah. Dan ketika cahaya iman mulai menyala lagi, seluruh hidup pun berubah menjadi ibadah yang penuh makna. Di titik ini manusia akan mulai memahami bahwa kehilangan iman dulu bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Karena terkadang Allah biarkan iman terkikis agar kita tahu betapa berharganya ia, sehingga saat ia kembali, kita akan menjaganya dengan sepenuh hati. Maka syukurilah momen ketika imanmu menyala kembali. Peluklah cahaya itu dengan zikir, sabar dan amal soleh. Karena iman adalah cahaya yang tak boleh padam lagi, sebab ia adalah satu-satunya cahaya yang akan menuntun langkahmu di dunia dan di akhirat nanti. Perjalanan pulang menuju Allah. Pada akhirnya setiap manusia akan kembali. Tak peduli seberapa jauh ia tersesat, seberapa lama ia lalai, arah hidupnya selalu berujung pada satu titik, Allah. Karena jiwa ini diciptakan darinya dan hanya akan tenang ketika kembali kepadanya. Inilah perjalanan pulang yang sejati, bukan perjalanan kaki tapi perjalanan hati. Perjalanan pulang kepada Allah bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tulus. Kadang kita berjalan dengan langkah goyah, kadang jatuh lagi ke dalam dosa, tapi yang terpenting adalah kita tidak menyerah. Karena Allah tidak menilai berapa kali kita jatuh, tapi seberapa sering kita mau bangkit untuk kembali. Dalam perjalanan ini, ada tangis, ada penyesalan, tapi juga ada harapan. Tangis untuk dosa-dosa yang lalu, penyesalan atas waktu yang terbuang, dan harapan untuk menjadi hamba yang lebih baik. Semua rasa itu adalah tanda bahwa Allah telah menanamkan kembali cahaya iman di dalam hati. Di setiap langkah pulang, kita akan menemukan kasih Allah yang luar biasa. Ia tidak pernah mencaci ketika kita kembali, tidak pernah menolak meski kita datang dengan sejuta dosa. Justru ia menyambut dengan rahmat, dengan ampunan yang lebih luas dari langit dan bumi. Karena bagi Allah, tak ada hamba yang terlalu rusak untuk diselamatkan. Maka jangan biarkan masa lalu menjadi penghalang. Setiap kesalahan yang pernah terjadi bisa menjadi batu pijakan untuk melangkah lebih kuat. Selama nafas masih berhembus, pintu tobat tidak akan tertutup. Selama hati masih bergetar mendengar nama Allah, berarti jalan pulang masih terbuka lebar. Di perjalanan pulang ini, kita akan mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Dunia bukan lagi tempat untuk bersenang-senang, tapi ladang untuk menanam kebaikan. Waktu bukan lagi sekadar detik yang berlalu, tapi kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum dipanggil pulang selamanya. Perjalanan pulang kepada Allah
juga berarti membersihkan hati dari kesombongan, iri dan kebencian. Karena hati yang penuh penyakit tidak akan bisa sampai dengan selamat. Allah hanya menerima hati yang bersih, hati yang tidak lagi terikat pada dunia, tapi hanya tertambat pada cintanya. Ketika akhirnya kita bisa kembali bersujud dengan tenang, menundukkan kepala bukan karena terpaksa, tapi karena cinta, itulah tanda bahwa perjalanan pulang telah dimulai dengan benar. Dan meski perjalanan ini panjang, setiap langkahnya membawa kita semakin dekat pada kebahagiaan yang hakiki. Karena pada akhirnya semua pencarian manusia bermuara pada satu hal, ingin dicintai dan diterima oleh Tuhannya. Dan ketika Allah sudah menerima tobat kita, memaafkan dosa kita, dan mengizinkan hati kita kembali beriman, maka tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari itu. Maka biarlah perjalanan ini berlanjut sampai akhir hayat. Biarlah setiap langkah, setiap sujud, setiap doa menjadi saksi bahwa meski iman kita pernah terkikis oleh kenyataan hidup, kita tidak menyerah. Kita memilih pulang, karena Allah tidak melihat seberapa jauh kita pernah tersesat, tapi seberapa besar keinginan kita untuk kembali. Pada akhirnya, perjalanan iman bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa kuat kita bangkit. Tidak ada manusia yang benar-benar sempurna dalam keimanannya karena hati manusia itu berbolak-balik. Hari ini mungkin kuat dalam doa, besok bisa lemah dalam cobaan. Namun Allah selalu membuka pintu kembali bagi siapapun yang ingin memperbaiki. Kenyataan hidup memang keras. Dunia tidak selalu adil, tapi Allah itu maha adil, maha lembut dan maha tahu segalanya. Ia tahu setiap luka yang kita sembunyikan, setiap air mata yang tak terlihat oleh manusia. Ia tahu beratnya hati yang berusaha tetap sabar saat semua terasa hilang arah. Jangan biarkan dunia mencuri imanmu, karena dunia hanya sementara, sedangkan kehilangan iman berarti kehilangan segalanya. Harta, jabatan, dan pujian manusia tidak akan bisa menolong ketika ruhmu dipanggil pulang. Hanya iman dan amal yang akan menyertaimu menuju alam keabadian. Setiap kali kau merasa lemah, katakanlah dalam hati, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tidak ingin jauh darimu." Karena doa sederhana itu cukup untuk menghidupkan kembali cahaya yang mulai padam. Sebab Allah mencintai hamba yang datang dengan air mata, bukan dengan kesempurnaan. Jika selama ini engkau merasa imanmu menurun, jangan berputus asa. Karena penurunan itu adalah tanda bahwa Allah masih memberimu rasa rindu untuk kembali. Allah tidak akan membiarkanmu tersesat selamanya, selama masih ada setitik cahaya yang berusaha mencari jalan pulang. Bangunlah di sepertiga malam terakhir. Biarkan dunia terlelap sementara engkau berbicara dengan Tuhanmu. Tidak ada kata yang sia-sia di hadapannya. Setiap tangis akan dicatat sebagai doa. Setiap kesabaran akan diganti dengan sesuatu yang lebih indah dari sekadar jawaban dunia. Percayalah, iman tidak bisa dibeli tapi bisa diperjuangkan. Ia tumbuh di setiap sujud, di setiap istighfar, di setiap kesalahan yang kita sesali, dan di setiap upaya kita untuk tetap berada di jalan Allah meski tersandung berkali-kali. Kenyataan hidup boleh pahit, tapi jangan biarkan ia mencuri manisnya iman. Karena pahitnya ujian hanya sementara, sementara manisnya iman akan terasa sampai di surga nanti. Dunia hanya tempat singgah, bukan tempat tinggal. Maka jagalah imanmu seperti engkau menjaga hidupmu. Dan bila nanti hari-harimu kembali berat, ingatlah, Allah tidak akan meninggalkanmu walau sekejap. Ia hanya mengujimu untuk menaikkan derajatmu. Karena iman yang tidak diuji tidak akan pernah menjadi kuat. Maka mari kita tutup perjalanan renungan ini dengan doa. Semoga Allah meneguhkan hati kita di atas keimanan, menguatkan langkah di atas ketaatan, dan menuntun jiwa kita kembali ke cahayanya, meski dunia terus berusaha memadamkannya. Sebagai doa penutup, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Allah, ketika dunia mulai membuat kami lemah, kuatkan iman kami.
Ketika kenyataan terasa pahit, lembutkan hati kami agar tetap bersyukur. Ketika hati kami mulai menjauh, panggil kami kembali ke jalan-Mu dengan penuh kasih sayang. Ampunilah kami atas kelalaian, atas lupa yang membuat kami jauh dari-Mu. Jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk mendekat, bukan menjauh. Dan tutuplah hidup kami dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Bagikan kepada saudaramu, mungkin ada hati yang butuh diselamatkan dari goyahnya iman. Tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan setiap renungan yang mengingatkan kita kepada Allah. Karena mungkin satu pengingat kecil yang kau sebarkan hari ini akan menjadi amal jariah yang menyelamatkanmu di akhirat nanti. Channel Langit Jiwa, tempat di mana hati kembali pada Rabb-Nya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.